Sebenarnya awal ketemu itu kan sama Ardi di belakang rumahnya sebenarnya. Seneng aja sih, kayak pengen tahu orang baru kenal juga kan. Di sisi lain ya boleh juga deh. Udah kita ngobrol-ngobrol, terus berlanjut, kita nggak kode komunikasi. Pada saat itu nggak ada komunikasi apapun ya. Emang awalnya tertarik, cuma kan nggak pengen terlalu ngimbulin banget, kayak pengen wah gua harus ngejar-ngejar banget. Tapi ada cara, mungkin semua orang punya cara yang beda-beda. Ya, ada satu di mana dia lagi bikin Instagram stories, terus aku reaction, ke pantai lu, itu ke si Pasaknya. Terus nggak lama kita video call sama Pasak, terus karena burem ya HP-nya, akhirnya ditelepon pakai nomornya Ardi. Terus nggak lama dari situ ya udah deh modus-modus dikit. Kebetulan karena di komunikasi pakai device saya sendiri, berarti kan nomornya ada dong. Terus izin lah kayak ngomong, ini gua save ya nomornya, simpen dulu aja gitu kan. Simpen dulu aja tuh. Cara nembak di jalan, ini aib sih sebenarnya. Nembak di jalan. Terus diterimanya delay 1 minggu, jujur izin. Dikiranya nggak mikirin, ya kan. Aslinya malu. Jadi kayaknya yang jatuh cinta duluan itu adalah Ardi sih. Harusnya Ardi, gak mau tahu, harus dia. Oh iya dia. Gue sempet tahu kayak dia kalau nanti aku ke Batam gimana ya gini. Aku berusaha untuk selalu memaafkanmu hingga 100 tahun lagi. Tujuan lah ya, 7 bulanan kita LDR. Terus ada satu di mana yang paling berat bagi aku itu adalah sebulan, hampir 1 bulan 4 minggu kurang lah ya. Dia nggak ada kabar sama sekali. Aku ngerasa kayaknya nih harus disamperin ke situ deh. Buka pintu resepsionis dengan senyum lirikan mata, dia pakai masker tuh, nggak habis pikir aja sih. Kamu sampai sini ternyata. Dan dia kayak kaget dan amazed. Aku nyampe ke sini gitu. Teman-teman yang lain jadi bingung, itu siapa. Ini pacar gua nyampe sini akhirnya kan. Makanya aku selalu make sure setiap menit, setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap waktu gitu aku tanya kayak, kamu cinta gak sih sama aku? Mudah-mudahan gak akan sejauh ini lagi. Gitu sih harapannya. Ya Allah, aku maunya sama yang ini aja. Aku terima segala kelebihan dan kekurangannya. Insya Allah aku terima. Ih mau nangis. Maafkanku hingga 100 tahun lagi, karena untukku setiap waktu. Di Semarang 11 hari itu Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Simpang Susun Tol Kerapiak, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebuah bus antar kota terguling dan menyebabkan belasan korban jiwa. Polisi kini mendalami faktor lain yang diduga menjadi penyebab kecelakaan, termasuk kondisi kendaraan, kondisi pengemudi, situasi jalan, serta faktor teknis lainnya. Insiden ini menewaskan 16 orang dan menyebabkan 17 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Ada tuh kayak kejanggalan protes dari gue pribadi, tapi karena atas dasar nama cinta kali ya, izin akhirnya tetap berangkat. Kayak tadi gue bilang ke Pak David, thank you banget. Gue udah ngomong juga ke Pak David, Pak nanti mau ke Jogja karena tiket sudah dipesan juga sama Jihan. udah. Udah niat all out banget itu. Ini udah bagus. Udah siap banget. Aku juga baru sadar ternyata Ardi tuh baru beli sepatu gitu. Udah prepare banget buat kita nih sayang. Tapi ternyata pas sudah beli tiketnya jam berapa sore ya? Waktu itu jam 3:30. Iya berangkat. Ternyata delay sampai jam 4:30. Dan ternyata delay itu bikin si busnya tuh kejar-kejaran. Kita sempat bikin video, dapat snack apa segala macam di dalam bisnya gitu. Jadi berangkat ke bus, terus kita sempat review sedikit si bus mau kayak gimana. Sampai akhirnya pas berangkat jam 8 tuh baru sampai di rest area. Aku nggak tahu itu rest area mana, Subang ya. Subang. Terus sudah kayak gitu jalan lagi di jam 12 tuh semua orang tuh pada teriak-teriak Allahu Akbar kayak gitu. Terus aku tuh ngerasa kayak kenapa sih biasa aja sih gitu. Nah terus tuh aku tuh malah silangin tangan set gini.
Dan kamu tuh malah pegangan ke depan bangku kalau nggak bangku. salah. Iya kayak gitu. Jadi kamu pegangan kayak gini, aku malah silangin tangan. Senin dini hari, bus Cahaya Trans melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol Batang Semarang. Bus relasi Bekasi-Yogyakarta ini tiba-tiba hilang kendali. Bus menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Terus ada satu pertanyaan konyol yang kalau aku inget-inget ternyata aku pernah nanya kayak gini sama dia. Aku nanya kayak gini, sayang kamu bisa nggak sih gendong aku? Iya. Beneran kayak gitu. Tapi belum pernah dilakuin, jujur belum pernah dilakuin. Itu aku Dia cuma nanya aja. tanya doang aja gitu. Terus aku bilang, lu doang mau gua angkat bisa. Iya benar, sampai akhirnya itu dipraktekkan ketika bus itu terguling, terus busnya terguling, jatuh, aku jatuh ke bawah karena busnya udah balik ya. Terus akhirnya aku di bawah, lupa sama siapa di sini. Sampai aku inget-inget tuh aku sama Ardi gitu. Aku panggil-panggil Adi. Terus nggak lama tuh Adi sadar dari tempat duduknya yang masih pegangan ke bus. Terus akhirnya dia bangun, dia sadar, terus dia langsung, iya Seng, sebentar Seng, aku kesana, dia bilang gitu. Aku sadar megang pembatas beton, terus baunya aspal banget di sana. Tangan sebelah sini tuh kesemutan total, nggak kerasa apa-apa, kesemutan aja rasanya. Kejadian pada saat itu aku terbangun dari pingsan karena dengar suaranya Jihan manggil-manggil nama Ardi, itu baru kebangun tuh. Segala Ardi bangun, nge-rescue aku dudukin. Aku nggak tahu kenapa aku duduk di tempat yang empuk banget rasanya. Terus ya udah Ardi bangunin aku, terus dia langsung, iya udah Seng, sebentar Seng, kamu apa yang sakit gitu? Cuman tangan aja yang sakit, kesemutan banget. Aku bilang, tangan aku kesemutan banget tadi, aku nggak bisa gerakin tangannya. Terus kata, iya ya Seng, tangan kamu patah. Terus kata aku, enggak ini masih ada, karena ya bagi aku tuh patah tuh hilang aja gitu. Pokoknya semua hening, semua fokus dengar suara dia aja, kayak udah nggak mikirin apa-apa, nggak kecuali mikirin dia. Turun pelan-pelan, gimana caranya? Gua harus hati-hati juga, gua harus gimana pun caranya gua harus tetap tenang. Gua coba observasi walaupun sebenarnya panik banget pasti. Ya udah akhirnya gue coba untuk ngajak komunikasi Jihan. Ya Seng, kamu masih dengar aku nggak? Masih dengar ya. Oke, kamu apa aja yang sakit? Gue tanya kayak gitu. Ini sakit. Oh ya, berarti gue mastiin dulu kalau gue angkat, gue gendong keluar, gue nggak nyentuh bagian-bagian yang fatal dan nggak bisa gue rescue. Akhirnya gue gendong, gue bawa keluar. Seenggaknya gue nggak ditutup di dalam bis itu buat udara segar ataupun pertolongan, syukur-syukur bisa yang pertama. Gue akhirnya masuk lagi ke dalam bis buat nyelamatin sesuatu yang bisa gue selamatin. Walaupun dari dalam bis kondisinya benar-benar chaos banget. Itu di dalam bis itu kayak mixer banget, kayak udah jadi satu banget gitu. Entah itu orang, entah itu yang korban, entah itu kursi, entah itu barang-barang, semua dengan kondisi gelap dan hening itu. Ngeliat tangan gue tuh ternyata darah apa kotor gue nggak tahu. Akhirnya gue siram buat ngebilas, oh ternyata masih keluar terus darahnya. Udahlah, di situ gue nenangin Jihan, gue juga nenangin diri sendiri. Ternyata per sekian detik, per sekian menit, mungkin yang dirasain Jihan pada saat itu gue akhirnya ngerasain, kayak ngerasa, wah anjir, napas gue udah mulai terganggu banget, kayak kekurangan banget oksigen masuk ke badan gitu. Karena dekompresi atau adrenalin udah habis, kok badan gue langsung kayak pegel banget gitu loh. Berarti apa yang kamu rasain sama ya? Iya. Bener-bener ngerasa yang kayak tuh ke dada tuh sakit, Ke dada sakit. badan sakit semua. Pokoknya nggak bisa nafas aja, berat banget gitu. Sama jadi berduaan tuh di pinggir tol tuh duduk, silakan kayak tarik napas, buang. Gimana caranya tetap bisa napas, kayak ngerasa mau pingsan lagi aja kita. Napas, buang, itu udah ada ambulan kok gini ya. Udah aku nggak kemana-mana. Iya. Kamu ini kita bareng-bareng. Udah napas keluar, akhirnya alhamdulillah tim rescue dari tim SAR, dari Polda Semarang, terus dari Jasa Marga, pengurus tol, relawan, semua datang buat bantuin. Katanya, Mas udah nggak usah diri, udah Masnya istirahat aja, nanti kita angkat. Oh ya udah, kalau memang full semua aku dibantuin sama mereka. Kebetulan aku di satu ambulan yang sama juga sama Jihan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan drama-drama orang
sedang kasmaran ya. Ya berisik lah, aku sama dia berisik lah kayak, sayang, dia di ruangan apa lagi cek apa. Jadi tuh satu ruangan Karena kan ICU. Enggak, IGD IGD ya, IGD sorry. kan memang berkubik-kubik gitu ya, Iya. ditutupnya sama tirai. Nah, aku di sebelah kirinya dia dan ternyata dia di sebelah kanan dan kayak kepotong sama satu orang itu. Jadi kita memang ada jarak. Terus akhirnya aku ngedengar suara dia lagi cerita lah sama si nurse-nya. Terus nggak lama dari situ aku ngedengar suaranya dia, terus karena aku tahu itu dia, pasti dia. Akhirnya ya udah aku panggil, sayang, kamu di mana? Ini waktu di sini kamu lagi ngapain? Ini lagi lagi dibersihin, lagi dijahit tangannya. Emang kamu kenapa? Karena aku ngobrol terus dan dia Dengan nggak ada jarak, suaranya. Iya, dan dia nggak ada suaranya. Sampai akhirnya diambil sama nurse-nya, kasur aku diambil, set, Dipindahin. masukin ke kasurnya Ardi, ke biliknya Ardi, ke samping-sampingan. Yaudah akhirnya kita samping-sampingan kayak ya kecelakaan kita, iya kecelakaan. Ya udahlah gimana akhirnya. Terus ya udah mau gimana lagi? Udah di IGD sayang. Iya. Ya udah akhirnya pas di satu ruangan itu banyak banyak ininya lah pertimbangannya. Aturan Ardi juga masuk ruang rawat inap, tapi karena dia beratnya ke aku, karena waktu itu aku patah, soalnya kan tangan sini patah, terus Lucian juga pakai cervical karena waktu itu nggak bisa nengok banyak, sampai akhirnya ya udah akhirnya Ardi mutusin buat nemenin aku Rawat selama rawat jalan sampai akhirnya masuk ke ruang perawatan. Terus dimasuk ke ruang perawatan, operasi lah ya, besoknya operasi, habis dioperasi tangan kiri sebelah sini. Habis selesai operasi ya itu ngalor ngidornya manggilan Ardi, jadi kayak Adi kamu di mana? Itu sambil dari ruangan operasi sampai dengan ke Efek anestesi. iya harus banget dengar suaranya dia baru tenang gitu, jadi kayak harus benar-benar manggil sayang, dari aku teriak-teriak sampai akhirnya aku kayak sayang. Terus akhirnya ketemu, ya udah akhirnya baru diem di situ, baru ngobrol-ngobrol malamnya. Ternyata aku ngebenerin cervical di leher di sini karena gatel udah sakit karena memar di sini ya. Habis ngebenerin, cetak ternyata patah di sebelah sini. Jadi ada 2 susulannya patah kayak gitu. Ya udah sama ternyata ya. Ya harusnya mungkin nggak sampai 11 hari ya. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan dan ternyata ada yang harus dioperasi lagi, akhirnya nambah hari lagi sana. Memang pada saat kejadian itu malamnya tuh yang di pikiran kita itu udah alhamdulillah aku selalu ngingetin dia, udah alhamdulillah kita masih tetap selamat. Sisanya yang penting udah nggak usah kita pikirin dulu, kita harus sehat dulu. Sama satu lagi PR kita ngabarin keluarga kayak gimana caranya ibu sama ayah, mama sama bapak nggak panik, nggak harus terburu-buru, nggak bikin dia shock dengan penyakit dalamnya masing-masing. Gimana ya? Akhirnya aku punya ide. Kebetulan hanya device aku aja yang ketemu kan. Kita foto tapi harus senyum ya. Jadi secara nggak langsung kita ngasih kabar kalau kita tetap baik-baik aja dan sudah ditanganin sama yang lebih ahli. Tapi emang aku pengennya senyum terus sih. Maksudnya kayak tenang kali ya. Salah satunya memang tenang. Iya, ketenangan itu mungkin yang aku dapat. Jadi benar-benar senyumnya pun ya Anda ayo senyum. Aku yakin bersama itu kita bisa ngelewatin semuanya. Aku udah bisa gini, awalnya tangan aku begini mulu. Terus akhirnya aku tuh fisioterapi terus sampai akhirnya ada jadwal seminggu 2 kali 3 kali aku jabanin mau dimanapun, sampai akhirnya bisa gerak sendiri. Terus akhirnya aku bisa begini sekarang. Bisa gini, awalnya tuh bener-bener begini banget. Bisa, iya ini depend semua deh. Jadi kanan pen. Ini kalau aku ada TikTok ya, jadi TikTok tuh buat progres aku per 5 bulan terakhir. Minggu, bulan, coba kamu buat ya 10 detik, 5 detik. Kamu lihat kasih progresnya, kamu simpen aja di TikTok atau di galeri, biar baru hari Jumat kemarin ngambil ronsen
Ternyata gantian tangan aku yang retak masih ada sini. Ini bikin Soalnya takutnya diremes saking gemes kapan, takutnya itu kayak kalau mau Saya peluk aja. tapi gak apa-apa serius. Tapi dia yang nyaranin, dia yang sebel sendiri. Aneh ya, blunder. Keluarga. Mau ngucapin apa ya? Adik, Maaf dulu kali ya. maaf banget. Aku terlalu keras kepala buat mereka. Terlalu kekeh pengen ini, kudu ini, aku otoriter banget kayaknya. Tapi alhamdulillahnya keluarga support. Jadi makasih banget buat semuanya, keluarga aku maupun keluarganya Ardi. Alhamdulillahnya banyak banget. Apa ya? Justru malah jadi tren plan A yang biasa aja malah jadi plan B yang spektakuler. Aku merasa kayak gitu. Jadi aku mau ngucapin makasih banyak banget sama mereka. Dan itu kayaknya makasih doang nggak cukup ya, harus apa ya? Maaf banget sih. Terima kasih maaf. Kalau aku ya, aku minta maaf juga sih sama mama bapak, sama mama, sama ayah, sama ibu, atau sama kakak, sama adik semuanya. Ya walaupun Dian itu pengennya tetap tujuannya kita semua sama, mau merayakannya, cuma nggak pengen di anak zaman sekarang nggak diininin, jangan diininin banget lah, gitu loh. Ya, lalu ini. Tapi tetap pengen berkesan biar after weddingnya tuh ada after testnya loh gitu. Benar-benar. Ya aku pengen kerja sama semua tim yang terlibat, semua nanti yang kedepannya akan terlibat. Kita lagi menyimpan rahasia-rahasia yang nanti akan terjadi di wedding. Betul. Jadi mohon maaf sama keluarga, mohon maaf kalau nantinya ada perubahan agenda, karena ini akan tayangnya after ya. Kita ikutin aja. Pokoknya ikutin aja. Kita juga pengen semua yang terbaik. Betul. Kita pengen semua yang baik buat kita semua. Ya pokoknya aku juga tetap sayang sama keluarga aku. Aku juga Oh pasti dong, kan bukan berarti merubah apa ya, adat istiadat itu bukan berarti nggak cinta dong, tapi kan hanya merubah caranya aja gitu. nih, mudah-mudahan nanti surprise ya tidak membuat sakit hati keluarga. Mohon maaf, karena kita harus dengan senang-senang merayakan ini, dengan senang-senang, tapi dengan hikmat juga, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan, tapi mudah-mudahan semuanya cukup baik, dan doanya, yang pentingnya doanya ke depannya Betul. kayak gitu. Setuju. Amin. Dan nanti di tanggal 14 Juni insya Allah kami mau menikah. Amin. Tukar cincin dari sini ke Sini. sini. Yeah.